Kita live 24 jam sih. Paling banyak 25 miliar. Banyak gua sih. Kalau udah pasti beda lah. Kalau gue yang masuk, TikTok itu ketat banget. Jadi lu gak bisa main-main. Jadi buat seller, nah di TikTok ini bisa request free sample juga. Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini bawa teman saya yang ini luar biasa banget. Ini ada Kocun di sini. Halo semua. Gila. Halo. Ini sih, ya. halo, apa kabar? Baik. Udah berapa miliar sekarang? Omset berapa miliar hari ini? Gila, orang-orang tuh kalau nanya ya, omset hari ini berapa ratus ribu, omset hari ini berapa juta, berapa ratus juta. Kalau nanya sama dia nih, omset hari ini berapa miliar bro? Gila. Iya. Seru banget, tapi seru loh, seru ngelihat perkembangan sejauh ini tuh seru banget. Yeah. Tapi seriously, paling gede berapa sih omset di live, jualan live itu? Dalam 24 jam. Sehari ya 24 jam. Iya. Paling banyak 25 miliar. Miliar. Ya. Miliar bukan untung, omset ya. Omset ya. Nilai barang beda. terjual. Ya, nah, itu orang suka kadang-kadang suka bingung. Iya. Gila, Kocun 25 miliar dapatnya saat. Bener sih dapatnya, tapi maksudnya tuh total jualannya gitu. Benar. Ya kalau affiliate dapatnya berapa persen sih biasanya? Ya paling 1 lah. 1. Kalau barang kecil-kecil adalah ya yang 10. Ada. Itu tapi jarang sih ya 10. Ya, cuma kita kalau mau capai besar gitu ya, kita harus ngeluarin ads lagi sih biasanya. Oh, kita dorong lagi supaya penyebarannya kemana-mana. Ads-nya itu bisa ratusan juta juga biasanya. Iya, ya judul ujung-ujungnya impas-impas aja nggak sih? Iyalah, dapat dikit lah. Dapat dikit. Nah, jadi kalian mau tahu bagaimana cara supaya omset kalian bisa dapat 25 miliar sehari dan bersaing dengan semua yang terbesar di live shopping di Indonesia. Nah, ini kita bahas nih kali ini nih. Soalnya Kocun tadi udah bilang, oke, kita spill ya hari ini ya. Nah, tapi sebelum spill yang kayak begitunya ya, perlu banyak yang tahu juga. Lu mulai dari mana sebetulnya? Ya, mulainya dulu YouTube lah. Pasti YouTube. YouTube review teknologi dan kemudian ya nyoba ke TikTok lah. Domisili lu di awal bukan di Jakarta tapi kan? Bukan. Di mana? Siantar. Ya, Siantar. Sumatera Utara ya, Siantar. Nah, oke, dari Siantar, ya gue inget banget tuh dari Siantar memang terus lu mulai YouTube dari sana. Ya, benar. Teknologi kan, gadget gitu kan. Tapi terus lu ceritanya lu pindah ke Jakarta tuh apa ya? Ya karena banyak yang request live stream eksklusif gitu ya dulu ya. Kayak banyak brand yang gue mau live 2 jam, 3 jam gitu loh. Jadi kalau bolak-balik kan ngabis waktu nih. Oh, jadi pindah lah. Akhirnya gue duluan dateng lah. Istri anak biarin dulu. Oh gitu, di awal lu duluan. Ya kayak gue bikin pergi nggak ya kayak mau nyari rumah kontrak dan gue kan nggak pernah tuh, paling datang Jakarta launching aja ya. Betul ya, datang lah sendirian, nyobain dulu pulang pergi capek pasti. Tapi penghasilan udah ada, jadi akhirnya bisa ada tempat tinggal semua lah, pindah semua, dapat semua, akhirnya pindah semua sekarang ya. Anak-anak di sini semua anak di sini semua. Tapi masih sering pulang kampung nggak? Pulangnya adalah lebih banyak sih orang tua datang sih. Oh gitu. Ya, lebih banyak orang tua datang. Sibuk. Sibuk ya. Sibuk. Bapak ini sibuk. Tadi gue ceritain nih kenapa gue bisa bilang dia sibuk kayak begini. Ini teman gue. Biasanya nih kalau teman gue nih, kalau misalnya yang udah jadi gede nih di ranahnya tekno gitu ya, pasti pernah gue jalan-jalan bareng sama dia ke luar negeri. Yang satu ini hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin sama lo. Soalnya suksesnya dia berarti dia harus ada di studio. Iya kan? Sih, nongkrong banget. Berapa jam sih? Ya kan banyak event juga ya dalam sebulan ya. Ada payday lah, angka kembar lah, 17 Agustus dan lain-lain. Ya kalau ada event ya gue harus standby sih. Itu berapa lama live-nya? Kalau untuk sekarang sih biasa event-event kita live 24 jam sih. 24 jam? Dari 00 tengah malam itu gue udah harus masuk. Live sampai jam 3 masuk co host, jam 6 co host, jam 9 gue masuk lagi. Ganti 3 jam. Numpang tidur sebentar doang gitu berarti? Ya, tidur live lagi. Live lagi, buset. 24 jam muter ya. Kalau lagi live event. Kalau nggak event ya pagi sampai malam aja lah. Jam 9 pagi sampai jam 11 mungkin ya. Pagi sampai malam aja lah. Ajalah. Ya kalau lagi ada event begitu,
digeber ya gitu. Buat kalau ada yang nggak ngerti, ini live event maksudnya di sini live event tuh live shopping ya. Benar. Jadi, ada spesial voucher. Ada dari voucher TikTok ya. Seller juga kasih diskon. Iya. Gitu. Jadi dalam 24 jam kerjaannya Ko Jun adalah bagi-bagi diskon. Ya. Bagi-bagi diskon. Bagi-bagi diskon jualan gadget. Nah itu paling terkenalnya emang begitu dia. Toko banyak yang langganan ke lu bro? Banyak sih. Pastilah ya. Banyak udah beli ya. Toko banyak yang langganan nih, segitu dahsyatnya itu. Diskonnya Ko Jun udah terkenal deh. Diskonnya Ko Jun mah dahsyat. Jadi dalam 24 jam itu kerjanya memang kenapa tadi pas event itu TikTok atau brandnya mungkin itu ada yang support untuk bikin live event. Ya, live eventnya shopping, jualan gitu. Ini satu hal yang beberapa tahun belakangan inilah ya lagi rame-ramenya gitu ya. Mulai terpicu awal-awalnya kalau TikTok itu ngajakin live itu pas pandemi. Ya kan? Ya. Dia mulai 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dia mulai tuh. Ya, dia mulai di situ. Nah, terus belakangan mulai masuk ke live shopping segala macam gitu. Nah, ini spesialis live shoppingnya kalau buat gadget. Barang elektronik, gadget nih spesialisnya. Bukan kosmetik lain. Kalau ada kosmetik beda. Kalau Bapak itu beda. Itu beda. Jualnya kosmetik itu beda urusan. Nah, dari gadget itu kan lo nggak ada nyangkut ke satu brand tertentu ya berarti ya? Nggak ada. Bebas. Terbuka ya kan, siapa aja bisa masuk gitu ya. Dan lo bisa narik dari mana aja karena afiliasi aja kan sebetulnya ya. Nah, jadi kalau ada yang bingung lagi cara dapet duit dari mana? Kalau cuma nge-live doang, bagi-bagi doang, jadi jual doang, ada persentasenya gitu. Komisi lah. Ada komisi gitu. Yang tadi bilangnya itu ya sekitar 1% gitu. Jadi kalau 25M ya kalau 10% dia mesti gede banget. Enggak lah, gak mungkin lah 10%. Gak mungkin. Nah, HP itu gak mungkin 10%. Gak mungkin 10%. Satu lah. Satu tuh ya, satu. Kalau gue lihat 1,3 lah. Tinggi 1,3 tuh udah gede sebetulnya tuh. Nah, cuman bedanya nih kalau sama Ko Jun nih sering tiba-tiba ada voucher kejutan gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke yang tadi. Lo dari Siantar masuk YouTube, terus berarti lu mulai live di TikToknya itu, mulai live shopping itu dari Siantar udah dari Siantar. Ya. Udah mulai banting setir tuh. Apa cuma iseng doang? Apa gimana sih? Dulu YouTube kita kan tetap jalani dulu, Nah ke TikTok ini ya, gue sih niat awalnya itu sebelum ada live shopping gue udah ke TikTok sih, bikin video-video pendek ya. Gue lihat itu. Gue lihat Jagat Review duluan lagi dulu. Yang ada centang birunya itu. Yes, betul. Gua sadar dia. Kenapa ini ada centang biru ya? Benar. Itu ada programnya. Itu ada program dari TikTok untuk ngajak media masuk gitu. Terus supaya media bisa dipercaya, media yang masuk dicentang biru. Itu kan banyak banget media yang nggak berani masuk di awal. Kita juga tadinya masuk kayak. Ya udah deh, boleh deh. Gitu. Kayak gua tuh bikin video dulu lah, banyak video sebelum ada live shopping dulu. Bikin video kayak ya udah edukasi aja, video tetap kayak di review di YouTube mau 5 menit, 10 menit ya. Di sana ya udahlah 1 menit kita pendekin. Iya. Ada yang kita sekalian take ya kita post di sana. Tetap bahas mulainya dari situ lah. dulu. Terus kepikirannya ikutan live shopping ini. Awalnya diajak sih kayak mau live shopping nggak, jual apa gitu loh. Dulu kan kayak lu beli HP di TikTok kan nggak mungkin kayak betul, gitu loh, keluarin duit puluhan juta gitu. Tapi ya udah gue cobalah. Dan ternyata live shopping itu asik juga gitu. Kenapa? Banyak orang yang nanya nih, kok beli iPhone 15 atau Samsung S23 nih katanya. Itu banyak tuh. Enak tuh. Jadi bahasnya sampai kemana-mana gitu. Sebetulnya kayak sesi Q&A benar. Yang gue suka bikin sesi Q&A. Cuman bedanya kalau sama gue kan gue jawab doang. Kalau dia jawab terus ada nih kalau mau kalau langsung. mau ada beli bisa. Kalau dia langsung ada gitu. Nah menurut gue sih kayak ya asik juga ya gitu ya. Gitu. Kalau sebatas bikin konten kan ya udah orang lihat kontennya nggak bisa gimana kan. Habis itu mau beli di mana mungkin adalah afiliasi di deskripsi ya. Nah kalau secara live itu mungkin ada kontak dengan orangnya langsung, ada kepuasan tersendiri mungkin. Orang kayak, gue dijawabin nih. Dijawab, kayak, betul. Apa yang gue nggak tahu gue dijawabin dan gue udah jelas. Dan akhirnya kalau lu mau check out ya bisa. Tapi kalau nggak mau check out beli di mana juga bebas aja sih. Iya. Yang penting kan dia ya itu open ya. Ya open. Tergantung dia sih. Tergantung mau gimana. Tapi biasanya dengan jawaban yang
memuaskan, nyaman, terutama dengan voucher yang memuaskan. Itu biasanya ngambil di lo juga gitu. Tapi sampai sekarang sih ya tetap gua utamain kayak ya penjelasan atau tentang teknologi lah, tentang spek lah, perbandingannya. Kelebihannya lu karena lu udah pernah jadi reviewer, lu start dari reviewer, bukan udah pernah, lu masih. Tapi kan lu start dari reviewer. Benar. Jadi lu punya angle yang berbeda pada satu jualan. Benar. Ini yang beda nih, ini yang beda. Ini kan yang banyak orang bilang kan, harus nyari sesuatu yang beda, ya. Problemnya waktu lu mulai nge-review, reviewernya udah banyak kan waktu itu. Lumayan sih. udah lumayan banyak reviewernya gitu. Apalagi lu di Siantar sana kan. Benar. Aduh, aksesnya lebih rumit lagi tuh. Benar. Cuman gimana coba? Kalian gak sadar bahwa ada jalan untuk bisa bablas gitu, menerobos, terus popularitas bahkan naik tinggi banget dari Siantar. Ya kan? Dari Siantar bisa tuh sampai keseret, terpaksa pindah ke Jakarta. Ya, bukan orang yang pindah ke Jakartanya, ya udah saya keluar duit sekian nanti jadi ngutang di bank. Enggak juga sih, enggak. Karena emang udah ada kemampuan buat pindah, lo pindah kan. Nah, itu ini yang keren sebetulnya. Dimana dia bisa milih, dia bisa nentuin oke, kalau kayak begini gue akan berada di Laut Merah yang sama, Red Sea kan waktu itu. Reviewer bisa bilang udah Red Sea, udah rame banget semuanya, apalagi gadget udah rame banget. Gimana cara lolos dari sini? Bagaimana cara gue bisa selamat di sini? Mau maju gimana caranya? Ternyata ada empang bukan di situ. Gimana coba gue main di empang situ? Ternyata empangnya dibuka jadi laut lagi. Gila, dia masuk di awal. Nah itulah ya, harus berani nyoba duluan ya. Benar. Harus berani nyoba duluan. Banyak sih kayak harus berani ngambil resiko lah kita bilang. Ya, betul. Kayak gua kerjain TikTok ini kalau nggak bisa di sejalan dengan YouTube agak beda sih. Beda gaya. Karena kita terbiasa dengan gaya video pendek ya. Kayak ada apa-apa tuh to the point gitu loh. Bikin kontennya. Kalau YouTube kan mungkin banyak nih mau dibahas dari sisi kiri kanan atas bawah ya. Betul. Kalau kita tuh to the pointnya langsung video pendek top udah 1 menit nggak bisa lewat gitu loh. Terlalu panjang orang skip. Karena orang skipnya itu kayak gampang banget. 1 detik udah lewat, udah kelar lewat loh. Iya, YouTube belum tentu orang mau skip. Kalau video panjang udah gua klik. Tanggung gitu, udah kepalang gitu. Kalau nggak nonton didengerin lah paling nggak ini ada apa gitu kan. Lu juga beradaptasi selain mengubah dari format yang video panjang ke video pendek, tapi juga beradaptasi ke live. Awalnya lu nge-live itu live biasa iseng doang apa gimana? Awal live itu ya mulai iseng doang, dan ya ada juga sih kayak pas saat itu juga TikTok udah punya keranjang kuning nih. Jadi mereka nawarin gimana kalau pasang keranjang kuning kita masukin produk. Emang bisa ya gitu loh. Ya coba, ya udah sambil di sana, dan setiap hari live-nya itu yang nonton 1 orang 2 orang. Yang satu itu HP gua, yang satu lagi bini gua. Aduh, wah dulu mah susah sih. Masih susah di awal. Susah banget dulu. Awal tuh dulu susah karena nggak ada orang percaya kan lu beli belanja di TikTok. Apalagi masih awal banget. Iya, awal banget. Testimoni nggak ada, seller juga nggak ada di dalam. Terus gimana lu dengan hampir nggak ada, basically nggak ada sebetulnya, nggak ada yang nonton tuh gimana? Nah di sana kayak pagi siang malam itu gua aja loh yang live. Oh iya, bener. Kalau dulu itu jam 8 pagi gua udah mulai live. Jam 7 gua antar anak sekolah nih, habis pulang sarapan live. Jam 12 gua jemput berhenti, udah jemput anak ngantar ke les, gua live lagi. Itunya. Jadi gua masuk studio live itu pagi masuk, kayak selain dari antar anak sama makan, keluar dari sana udah malam, jam 11 malam. Lah itu dulunya. Tapi terus gue bingung, itu dalam kondisi lu udah masang keranjang kuning? Udah. Tapi penontonnya masih sedikit? Sedikit pasti. Jadi tapi lu dapat dari mana bahwa itu memang harus harus dibelain banget sampai kayak begitu? Nah di situ gue mikir sih kayak kalau down sih udah beberapa kali lah, kayak wah ini nggak ada penjualan nih gimana nih kalau. Tapi gue pertahankan karena mungkin gue ngelihat asiknya itu karena gue sendiri juga suka ngobrol dengan orang langsung ya kayaknya ya. Jadi kayak ada orang tanya ini ya udah ngobrolnya itu sampai kemana-mana gitu loh. Apalagi nanya tentang HP, speknya dan lain-lain ya. Waduh lu pakai ini aja gitu. Jadi gue asik rekomendasi ke orang di live stream gitu. Jadi nggak kerasa sih waktu itu nggak kerasa. Nggak kerasa tiba-tiba udah lewat. Tiba-tiba. Jadi lebih ke arah lu
iya dalam tanda kutip edik sama nge-live-nya sebetulnya sekalian dipakai gitu ya. Benar, kayak sepertinya gue memang suka di live stream sih mungkin ya. Suka dengan live stream, suka dengan interaksi langsungnya ya. Ini berarti sambil menyelam minum air nih ya. Iya, tapi minum air lebih banyak nih kayaknya sekarang. Udah kembung-kembung minum airnya. Terus di poin mana sih mulai banyak interaksi, mulai banyak jualan? Mungkin setelah ada keranjang kuning itu tuh 6 bulan ke atas tuh baru mulai. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi lu 6 bulan ngobrol dengan keranjang kuning dengan adalah jual-jual kabel-kabel 20.000 lah. Nah, kalau itu orang masih berani lah masih ya. Berani. Kalau HP sih orang nggak berani dulunya. Kan ada Tokopedia dulu. Iya, yang orang biasa belanja di sana. Iya, karena masih belanja di TikTok 6 bulan, gitu kan, kemudian juga TikTok juga ngelakuin event-event, diskon-diskon, ya udah kita masuk lah live stream gitu. Oh, terus dia mulai masuk event-event yang diskon, masukin live stream, lo tarik-tarikin diskonnya juga pakai di situ. I see. Jadi setelah 6 bulan tuh mulai bergulung. 6 bulan nge-live jualan kabel. Kabel. Yang kejual paling gampang tuh kabel maksudnya gitu kan. Charger. Iya, pokoknya murah lah kan. Iya, kalau murah-murah tuh paling gampang sebetulnya. Kalian tahan gak? Kalau baru nge-live 2-3 kali terus bilang gak ada harapan sih ya sudah lupakan aja ya. Gak bisa ya kayak begitu ya. Mesti persisten gitu. Yang beda adalah pada saat lu dulu mulai nge-live, yang mulai ikutan nge-live tuh sedikit. Orang pasti bilang gitu, yang mulai kan dikit yang dulu. Iya, tapi yang nonton juga sedikit. Ya kan? Sellernya juga gak ada. Sellernya iya yang dikit. Kalau ada yang nggak paham, seller itu adalah yang punya barang, punya barang mau jualan. Nah, di kan TikTok, dia yang masang gitu. Ya, gua sebagai afiliasi lah. Sebagai afiliasi. Jadi bedakan ya, ada importir, ada distributor, ada seller, ada afiliator. Nah, afiliatornya ini yang masang-masangin yang iklan stream, yang dari yang seller-seller itu. Afiliator ini yang live stream gitu. Afiliator ini yang mendapatannya paling kecil sebetulnya. dari rantai ini tuh teoris dia paling kecil. Gitu. Cuma yang paling kelihatan. Benar. Gitu. Nah, ini sellernya juga sedikit ya dulu ya. Iya, belum ada yang mau buang-buang tenaga buat itu ya. Iya, gak ada yang berani. Lu mau ke sana kan seller kan mau bikin satu tim lagi, urusin ini itu semua lagi. Dikit lah dulu dikit. Yang mulai duluan siapa sih yang paling banyak mulai? Ada nggak sih satu toko yang lu ingat? Oh, ini nih, gue selalu ambil dia kan yang mulai nih. Dulu mulai itu ada brand TV dulu, TCL. TCL? Ya, TCL juga. Kerja sama, ya ada sih. Gitu. TCL mungkin paham kali ya? Ya, paham. Karena di China-nya kan pasti udah sering. Oppo juga mulai dulu. Oppo juga, di handphone Oppo duluan? Oppo duluan juga. Padahal lu terkenal penjual Apple iPhone sama Samsung. Iya. Apple Samsung benar. Apple Samsung paling gede. Iya. Yang mau cari yang murah-murah tuh mesti dua itu tuh di lu tuh biasanya tuh. Soalnya nyari diskonnya setengah mati. Gitu. Kalau yang lain-lain kan emang gampang, ada aja diskonnya tiba-tiba muncul gitu kan. Berapa bulan udah mau diskon. Tapi Oppo yang awal-awal ya berarti ya. Iya. Mulai 6 bulan itu tahun berapa sih? 3 tahun yang lalu 2021. Berarti lagi pandemi gitu ya? Udah mulai beredup lah tuh. Oh, udah mulai selesai Iya ya, 2021 akhir berarti ke arah 2022 ya. Udah mulai itu, terus mulailah, tapi penjualan orang-orang masih udah mulai belajar belanja online, ya kan? Belanja live stream, atau ya paling nggak kan orang-orang pas pandemi belanja di toko online, udah mulai berani tuh. Berarti secara tidak langsung, lu termasuk salah satu yang diuntungkan juga dalam kondisi kita harus di rumah ya. Iya sih sebenarnya. Iya kan ya. Tapi memang kerjaan kita di rumah kok. Iya memang itu juga, itu juga. Ya gue nggak menutup sebetulnya yang ya semua kreator digital juga sama diuntungkan juga, karena kita di rumah, kita bikin konten, kita upload, tiba-tiba ditonton yang nonton banyak. Ya karena orang pada di rumah semua gitu. Jadi ya mau gak mau kayak begitu gitu. Terus kesininya orang jadi terbiasa kan sama belanja itu bisa online gitu. Nah disinilah mulai terus pembesar gitu. Breakthrough-nya di mana sih? Gak mungkin dong tiba-tiba 6 bulan lompat gitu kan. Apa sih yang bikin lo mulai jadi membuat lo naik jadi nomor 1 itu kemarin tuh apa ya? Mungkin lebih sini nggak apa-apa kan ngomong nomor 1. Di sini nggak apa. TikTok nggak bisa. Mungkin banyak kan, mungkin orang trust ya, kepercayaan itu yang gua selalu, kalau gua tuh apa adanya sih, kayak lu tanya gua brand A brand B, ya udah gua jujur aja, kayak lu kalau beli brand A lu dapat ini, brand B dapat ini. Kadang kan ada kekurangannya ini apa sih dari HP ini gitu ya. Nah itu kita di live itu ya sebut langsung aja, nggak ada kayak
Ada nggak boleh nyebut, ada benernya. Malu-malu nyebut, takut-takut nyebut, kita nggak ada. Ya. Ada benernya. Gue juga kalau live sih lepas aja. Ya lepas aja. Kayak lu mau tanya apa gitu, ya, kita kasih tahu gitu. Iya, soalnya nggak ada keterkaitan sama siapa gitu kan. Ya udah ngobrol aja. Nah, dari kepercayaan banyak orang ya. Nah dari sana mungkin mulai orang berani check outnya ataupun masuk ke live kita sih. Dan mungkin after sales tuh ya, after sales tuh dalam arti kan kadang kan beli barang nih, siapa tahu barangnya sampai tidak sesuai ya. Nah itu diurusin sama sellernya juga cepat sih. Karena kan kita punya kerjasama dengan seller yang udah cukup lama dan kuat nih jalinan hubungannya. Jadi lo milih sellernya juga lo pilih. Benar, nggak sembarang seller bisa. Nggak sembarang seller ya. Dari awal emang lo udah milih? Gua di TikTok itu orang paling selektif. Mau di barang, mau di seller juga sama. Jadi kalau pernah ada seller yang kayak ada komplainan nggak diurus, itu langsung kita nggak pakai lagi. Nggak pakai lagi. Sama sekali nggak lagi. Itu udah tim lo yang nyariin nggak sih apa gimana? Nggak, banyak rekomendasi dari TikTok, ada listnya juga. Cuma kita kan kayak lu mau kerjasama bisa, tapi kita punya beberapa TNC nih. Kayak komplainan orang tuh lo harus selesaikan. Terus lu pokoknya nggak boleh kayak bantai sampai harga sampai gimana gitu. Oh ada juga gitu ya? Ada juga. Oh gini. Jadi gue kebayang. Jadi lu ke mereka udah bisa kontak langsung. Kita punya grup tuh. Kita harus punya grup. Langsung. Terus ada aturan main dari lu juga. Kalau mau gua pasang di tempat gua, berarti lu harus begini. Kalau lu melanggar gua nggak pasang lagi. Oke. Kan kita takut kan ada orang yang ada seller yang hit and run. Hit and run itu artinya dia cuma butuh uang cash. Gitu. Ya. Dia butuh uang cash, dia masukin berapa miliar, dia jual di satu hari, takutnya dia menghilang. Itu yang susah. Iya, dia menghilang. Terus tiba-tiba ada masalah. Ada masalah gimana? Itu yang kita nggak mau. Itu yang kita jaga. Makanya kadang long term ya. Ya ada seller yang baru ya, yang dia berani kasih gini harganya. Enggak. Di gua sih enggak. Kita nggak butuh itu. Dan sampai sekarang ya, biarpun mungkin maybe ada orang lebih murah 20.000, 30.000, orang tetap di Kucun sih. Jadi basically yang lo lakukan adalah lu sudah nyortir sellernya. Benar. Udah disortir banget. Yang kita utamakan itu keamanan si pembeli lah. Ini lucu sih sebetulnya. Padahal sebenarnya tidak ada obligasi atau keharusan buat afiliator, nggak bisa benar afiliator sekali. Ya, buat lu untuk naro ya seller yang memang pasti banget gitu. Karena pada dasarnya yang lo kan lo lihat misalnya di sini tuh ada list seller gitu, lo cuma klik masukin. Siapapun bisa. Yang manapun bisa sebetulnya, siapapun bisa gitu kan. Afiliator siapapun bisa. Iya. Klik add barang. Dan jadi kalau misalnya nih barang yang dikirim itu salah atau rusak atau KW, bukan salah lu sebetulnya. Iya, bukan. Karena mereka ngakunya ke lu barangnya normal. Benar. Mungkin gitu. Ya, benar. Gitu. Tertulisnya di situnya udah beres. Benar. Jadi TikTok ini ada sistem kalau seller kirim barang nggak sesuai, lu bisa komplain di TikTok platformnya langsung kan, kayak Tokopedia juga. Iya, jadi bukan urusannya lu juga. Iya enggak urusan gua sebenarnya. Gua tuh kayak cuma afiliator yang dikasih promosi, dikasih diskon punya etalase dikasih diskon. Etalase kan, iya gitu. Barang punya seller kirim itu barang. Itu bingung sama lu punya itu ada etalase gitu kan. Lu udah punya etalase besar, lu bisa naruh siapa aja di situ. Yang naruh di situ kan sebetulnya sudah ada kayak apa ya, sudah ada pembahasannya bahwa itu bukan salah lu kalau misalnya yang jualan salah di situ kan. Terus kenapa lu repot-repot ya? Ya. Lu repot-repot mesti nyortir, mesti bikin aturan main, seller ini yang mau gue pakai asalnya. Buat apa bro? Ya. Kan lu bisa masukin, wah ini gede nih, ngasihnya 2% nih, gue tarik ya. Beres kan gitu. Ya. Kenapa lu harus sampai picky gitu, milih-milih gitu? Nah jadi kan kayak gue tuh nggak mau si pembeli itu kecewa sih. Pentingnya itu sih. Karena kecewanya sama sellernya, bukan sama lu. Memang dia kecewanya sama seller sih memang sih, tapi kan minimal kan kayak Kucun itu kan tetap pegang ini ada andilnya lah gitu. Andilnya bahwa seller yang kita pilih mudah-mudahan sampai sekarang sih aman terus sih. Oke. Kita tuh nggak ngasal. Oke. Mungkin ada yang kreator lain ya, seller apapun yang nggak kenal atau asal harganya murah tinggal klik masukin aja udah. Harga murah, persennya gede, klik tarik. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau, kita ya jaga kualitas live stream gua lah. Dari segi sellernya kita juga jaga sih sebenarnya sih.
biar nggak ada seller yang abal-abal, ngasal-ngasal, tidak ada. Dan kalau sellernya benar juga kan sebenarnya sistem akan bisa membereskan semuanya. Ya, seller ini punya poin. Kalau dia kirim barang salah, nggak benar ya, lu tinggal tekan tombol komplain, minta pengembalian dana ya. Seller ini kena pengurangan poin. Poin dia di 3,5 itu nggak bisa jualan lagi di TikTok langsung. Ada kayak gitunya. Ada. TikTok itu ketat banget, jadi lu nggak bisa main-main. Jadi buat seller yang serius harusnya nggak boleh main-main. Kayak lu telat balas chat aja, konsumen aja lu bisa kena pengurangan poin. Oh gitu. Ya. Kalau konsumennya komplain lu kena pengurangan poin juga. Ya kena komplain, kena pengurangan poin. Sebenarnya sih ya nggak ada sangkut paut ke kita. Iya, nggak ada urusan sama lu juga sebetulnya kan. Nggak ada urusan juga ya. Tapi ini berarti lu udah bermainnya beda ya. Udah lebih in depth ngobrol main sama ekosistemnya. Ya. Lu mau main sama TikToknya juga, lu ngobrol sama sellernya juga, sama bosnya langsung lah. Kadang kan kayak mungkin ya kalau ada komplainan, mungkin kalau lu komplain ke admin kan admin ya belum tentu gerak cepat nih beresin ya. Tapi kalau di Kucun sih biasa sih gua langsung kontak ke bosnya, langsung suruh beresin. Misalnya ada yang colek ke lo, wah gimana sih? Bro, bro bantu dong, ini gimana kan gitu ya. Ada kayak gitu-gitunya ya. Walaupun memang tidak akan bisa menutup bahwa ada aja bisa kejadian yang nggak enak. Soalnya ini sih yang banyak akhir-akhir ini orang pada ngomong bukan bicara masalah jualan doang, masalah kerusakan barang gitu kan. Ada yang bilang wah barang jangan nggak usah beli ini nih. Gue lihat kemarin ada yang rusak gitu. Nggak usah beli brand A misalnya. Kenapa kemarin gue pakai rusak? Banyak orang nggak tahu bahwa barang itu kalau 1% atau kurang rusaknya itu wajar. Nah itu nggak ada yang tahu. Bener. Banyak yang tahu bahwa itu standar industrinya. Bahkan ada beberapa industri yang menetapkan standar di 2%. Nah yang umum sih 1% atau 0,5%. Pasti ada. Berarti pasti ada. Yang jadi problem kalau terjual 10.000, 1% itu 100. Itu banyak gitu kan. Begitu ada 2 orang doang, 3 orang doang, atau bahkan 10 orang doang rusak pada saat barang terjual 10.000, dibilang wah barang udah pasti jelek punya nih, brand ini gak usah dipakai lagi. Nggak juga begitu sebetulnya. Mending lu brand nggak dipakai, biasa afiliatornya disikat juga ya. Disikat kayak beli di dia katanya, beli di Kucun nih barangnya nih lah. Lu megang barang kagak? Iya, gue bingung jadinya ya. Nah itu dia makanya. Jangan gue juga kena. Dia ngebahas katanya bagus. Ya kan yang gue pegang bagus. Iya benar. Kalau dapat 1 atau 2 dari 10.000 yang terjual tadi rusak, ya mohon maaf, nggak mungkin dong gue disclaimer panjang banget setiap kali kita mulai gitu kan. Nah tapi ada aja pasti kayak gitu ya. Pasti ada aja masih. Nah untuk menjaga supaya meminimalkan kasus-kasus kayak gitu, makanya lu tadi kerjasama sama seller. Iya, dan terus ada sistem TikTok lah buat minta refund pengembalian dana. Yang penting lu ada video unboxingnya tanpa putus, cobain semua barang. Itu pasti dapat juga ya. Iya, pasti itu dibalikin. Pasti, selama unboxing jalan. Selama unboxing kayak lu terima barang tidak sesuai, yang memang udah punya masalah, rusak, itu pasti bisa di refund. Ini tidak disponsori oleh TikTok loh. Nggak sama sekali nggak. Kalau bisa ngomong Shopee, Shopee bagus banget loh. Tokopedia bagus banget loh. Kalau ngomong kayak gitu mas alergi lah. Sama lah kayak Tokopedia juga gitu kan. Kalau barang datang tidak sesuai, gitu, tetap ada tombol komplain, ranah refund, komplain. Ada kayak gitu. Terus kalau Tokopedia sama Shopee juga mereka juga ada kayak asuransi ekstra yang cuma bayar 3.000. Juga ada asuransi. Ada juga kan di sini kan. Nah itu yang kadang-kadang penting banget loh. Penting. Kalau lo mau belanja online apalagi nih, soalnya terlepas dari bisa aja ada yang nakal. Tapi apesnya lu tuh juga ada. Ada tuh. Jadi masih mending itu asuransi. Kita nggak dapat apa dari asuransi, serius nggak dapat apa-apa. Kita cuma 2 orang teman ngobrol di sini gitu. Siapa tahu gitu, ngingetin aja. Karena gitu ada pihak ketiga yang mengirimkan barang ya. Nah ini gitu. Dalam pihak ketiganya mereka juga pakai orang lain lagi. Nah ini yang kadang-kadang suka tiba-tiba ada yang nakal. Tapi aman lah di TikTok tuh pengiriman ada asuransinya. Kalau barang-barang yang high currency gitu sih. Langsung ada asuransi. Langsung centang asuransi ya. Gitu. Ya penting sih soalnya gue udah pernah kena. Gue udah pernah laptop waktu itu gitu. Langsung diberesin sih. Tapi nggak cuma sekali 2 kali kok. Pasti ada sering kejadian juga. Cuma kalau buat gue ya udah lah ya, sistem udah ada, beresin lewat sistem aja gitu. Iya benar. Nggak usah pusing-pusing amat. Beresin lewat sistem, diurusin, tek-tok.
oh udah beres. Timbang gue ributin macem-macem belum tuh beres gitu. Nggak kelar-kelar nanti kan. Oke. Kalau lagi live ya. Ini lu udah live berapa lama aja berarti? 3 tahunan 3 ya? tahun lah. 3 tahunan lah. 3 tahunan live ya. Coba gue pengen tahu 3 momen paling seru selama lo live. Ini sorry gue belum ngomong sama dia, gue bakal mau nanya. Jadi pasti dia mikir nih sekarang nih. Seru ya, yang seru ya. 3 momen buat lo yang paling seru, paling lu inget deh. Live kan gak langsung orang beli. Iya. Live berapa hari tuh opening ada yang check out. Waduh, gue beli nih di Kucun ya. Waduh, lu orang pertama itu kayak senang banget. Wah ternyata bisa juga nih dapat komisi gitu ya. Itu momen pertama. Momen pertama ada yang kayak gitu. Ada yang check out. Itu kapan tuh? 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu awal-awal ya. Itu masih yang kabel itu ya? Ya kabel kayak pecah rekor tuh. Ternyata waduh ada komisinya gitu. Ada komisi. Itu ya. Tapi moral of the story dari ini ya. Pasti kalian kaget yang disebutin sama Kucun bahkan penjualan pertama lu berarti penjualan pertama yang ada komisinya dan itu kecil 5.000 lah kira-kira 5.000 atau 5.000 perak bukan 3.000 unit loh 5.000 rupiah gitu. Itu artinya ya yang kecil-kecil tuh syukurilah gitu. Kayak, wah berarti bisa berarti nih. Bisa ada kesempatan soalnya kan banyak itu ada yang beli nih ya elah 3.000 susah kan kalau kayak gitu ya. 3.000 kan 3.000 lucu juga nih kalau dapat 3.000 lagi. Nah, kalau ada 3.000 unit, kan gitu. Kepikirannya modal gitu. Positive thinking lu tuh gue demen bro. Kalau gue aja mungkin udah 6 bulan suruh nge-live belum ada yang beli HP sama gue 6 bulan ribet juga gitu. Terus apa lagi nih? Itu yang pertama. Mungkin live bareng artis ya mungkin ya pernah sih. Live bareng artis. Lu sama siapa aja live bareng artis? Banyak lah, Raffi Ahmad lah. Banyak. Seleb loh depan gua nih. Banyak banget. Seleb depan gua nih. Waktu itu lu diajak siapa? Dimintain mau belajar sama lu tuh waktu siapa sih? Baimong. Iya Baim. Terus gila segitu banyaknya artis yang ini malu. Datang dia ke rumah. Oh dia datang ke rumah lu ya malah ya tuh. Datang ke rumah lu buat belajar. Iya. Luar biasa. Seorang Baimong datang ke rumah lo buat belajar. Dia gimana ceritanya sih tuh? Tiba-tiba datang aja gitu. Telepon aja dia pengen aku datang ya main ke rumah, pengen tanya-tanya nih, pengen kayak tanya lah. Ya udah datang aja. Terus datang. Ya, enggak pelit ya? Enggak. Rezeki orang masing-masing ya. Rezeki orang masing-masing. Aja lah kita bagi aja. Tetep aja lu nomor 1 di Tekno. Lu mau udah sharing sama siapa juga lu tetap nomor 1 di teknologi. Ya kan di produk IT tetap nomor 1. Gak ngaruh. Justru itu ya malah lu berani bagi. Berani berbagi. Lu harus takut sama orang yang berani bagi. Biasanya kayak gitu. Jadi pertama tadi pendapatan pertama, ya, terus kedua bisa ketemu artis banyak. Terus apa lagi? 3 ya itulah kita waktu pencapaian 25 miliar ya. 25 miliar itu ya. Itu gue lihat sih, itu gue nonton sih. Itu gila loh. Karena ngerjain itu ya, itu perlu waktu 2 minggu tuh. Kita harus bikin 5 video itu kayak biar nanti di boosting lagi buat untuk di live stream kayak announce ada harga murah lah, review lah Pak. Oh jadi sambil live streamnya jalan ada 5 video yang di boosting juga? Banyak tuh biasa tuh. Oh gitu. Jadi makanya gue bilang kayak pengeluaran kita di juga cukup banyak sih, ratusan juta bisa lah. Oh gitu. Ya. Lebih kayak marketing campaign buat lu ya, buat lu sendirinya jatuhnya ya, ketimbang pemasukan sebetulnya. Kan lu juga harus ada pengeluaran banyak dong gitu. Benar. Tapi kan sebuah achievement bahwa itu bisa dilakukan gitu kan, bahwa itu bisa mencapai 25M. Kebanyakan apa sih 25M itu? Banyak lah, iPhone, iPad, dan Samsung, HP banyak loh. Kebanyakan HP, ya kan gadget yang kelas atas yang ngedrive sampai. Yang Android juga banyak. Kalau udah event besar gitu udah banyak sih. Campur kebanyakan. Oh campur ya. Gila itu sih event kayak begitu. Itu ada gak sih yang nyamperin lo terus bilang, bro, nih lo misalnya nih ya, gue gak tau ya, tapi gue cuma kebayang aja ada gak nyamperin lo tiba-tiba, bro ini ada 5 biji lo bagiin aja dah udah gitu lo jual aja gimana gitu. Ada gak sih gitu? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada sih. Ngerusak pasar soalnya kalau kayak gitu ya. Kan nol harganya jadinya ya. Iya. Oh, gak ada ya. Jadi tetap lo, gila. Lo promosi tapi
tetap jualan itu sebetulnya gitu. Bukan asal bagi-bagi doang. Iya, tapi ada banyak diskon waktu itu memang. Ya, banyak diskon. Dalam rangka. Benar. Itu gimana sih lu siapinnya diskonnya, lu kumpulin dulu diskonnya apa lo kerjasama sih sama TikTok sih. Sama TikTok kerjasama mereka ngasih voucher juga. Ngasih voucher juga. Voucher buat potongan harganya. Lo ada deketin brand enggak buat itu? Kalau brand sih mereka sih bisa ngasih diskon juga kayak untuk 1 hari ini kita ada big event mereka juga kasih diskon sih. Oh, bisa juga kayak begitu. Bisa juga. Berarti itu persiapannya emang panjang ya? Ya, panjang. Enggak sehari kayak mau live langsung enggak. Itu panjang 2 minggu, 3 minggu persiapannya. Iya kan, berarti lu harus ngobrol sama sellernya, lu harus ngobrol sama mungkin sama brandnya, ketemu sama seller lagi, ketemu lah semua. Ya lu harus memastikan dong barangnya ada. Ada, benar. Iya kan? Benar. Itu yang jadi kalau udah live harga murah nggak ada barang sama aja percuma. Nggak nyampe itu 25M-nya. Jadi nggak sesederhana itu Ferguson. Tidak. Nggak bisa tiba-tiba lo ujuk-ujuk duduk live langsung 25M gitu. Bahkan kayaknya 10M pun buat seorang coachun tidak bisa tanpa ini ya. Tanpa persiapan dulu harus ya. Persiapan. Dan seller itu kita harus pastikan seller itu punya barang, itu penting. Iya. Karena seller kan pengiriman itu 2 hari itu biasanya. Kalau order hari ini pengirimannya 2 hari harus dikirim. Nah, seller paling hebat 1 hari packingnya tuh 400 unit udah keriting. udah ngap gitu. Udah keriting gitu. Iya. Nah, kalau kemarin kan sampai 3.000, 4.000 unit, makanya kita banyak seller. Jadi banyak seller dan dibagi-bagi. Iya, supaya tidak mengecewakan juga. Iya, jadi pengiriman bisa cepat gitu. Tapi berarti untuk satu item ada banyak seller. Ada ya, kayak iPhone 13 nih, ada 6 seller yang punya. Itu lu keluarin semuanya listnya atau lu ganti-ganti lu hidupinnya? Kadang ganti-ganti, kadang kita 3 dulu jam sekian sampai sekian, nanti ganti-ganti 3 lagi. Oh gitu. Tim back end lu keriting juga jarinya ya? Iya, back end ya benar. Iya kan? Lu harus inventory yang mana nih sekarang? Inventory yang ini sama ini gitu. Masukin lagi. Dan lu berarti harus ngafalin semuanya. Ya, benar. Ya, bisa ada listnya, tapi tidak segampang itu ngebahas pada saat live kalau lu nggak ngafalin kan. Benar. Luar biasa sih ini emang. Jadi itu ya behind the scene-nya ternyata ya kayak begitu ya. Udah persiapan jauh-jauh hari untuk ngumpulin barang, ngumpulin pendukungnya segala macam buat 24 jam itu. Gila sih. Dan 25M itu sampai sekarang untuk teknologi belum ada yang mecahin ya. Teknologi belum ada yang mecahin ya. Kalau yang overallnya udah ada. Overall beauty lah paling 40-an. Beauty 40-an M. Ya kalau beauty lain cerita lah. Kalau beauty ya benar sih. Beauty lain cerita, barangnya kan bisa disimpan lagi, bisa dijual lagi juga kalau mau. Nah ini kalau beli iPhone gitu, terus kan gitu, pakai gitu kan, nggak mungkin beli 2, beli 3 gitu. Bener, kan. Beli 1. Kalau beauty kan, gue beli 1 apa 2 apa 3 paket ya? 3 paket bisa gitu. Bisa. Tidak mengecilkan yang jualan barang-barang beauty, tidak. Cuma maksudnya bedanya di situ gitu. Kalau ini mau beli iPhone, kalau perorangan satu gitu. Setahun lagi baru. Setahun lagi. Super Bowl setahun lagi, hebat loh. Ada. Itu kayaknya terbatas pada Sultan dan reviewer sih. Kalau Sultan karena emang mau ngasih lihat bahwa dia bisa lagi, kalau reviewer karena dia butuh belajar lagi. Udah itu doang. Kayak cuma 2 itu doang yang ganti iPhone-nya setahun sekali. Gitu, bahkan di kita aja belum ganti sampai sekarang iPhone-nya. Walaupun masih ada gitu, masih tetap punya, cuma belum ganti. Pernah nggak sih ada kejadian yang apa sih yang ngagetin lo, yang aneh gitu, yang di luar nalar lo gitu kadang-kadang ya? Ada nggak sih? Enggak sih. Nggak ada ya? Mana-mana aja. Selama ini lurus-lurus aja gitu ya. Nggak pernah tiba-tiba mati lampu gitu. Itu ada. Oh, ada ya? Hal biasa lah. Kalau biasa mati lampu mah biasa, live lagi aja. Tapi tempat gue jarang sih. Tempat lu jarang ya? Tempat jarang. Misalnya pakai apa lo? Pakai genset atau pakai apa gitu nggak? Enggak, jarang mati sih. Emang jarang mati aja. Oh, masih aman jadinya ya. Lu di mana sih? Daerah mana sih? Daerah Gading Serpong. Oh ya, lumayan baru ya. Jadi jaringannya masih aman. Kalian pakai jaringan tua ini yang agak serem kadang-kadang. Nah, itu jadi live ini pertanyaan gua adalah lu dapat dari mana stamina? Maksimalin lah buat istirahat, kayak udah live nih ya. Udah live selesai, maksimalkan untuk nap, istirahat, tidur itu wajib. Masih mikirin tidurnya ya? Tidur dan bangun ya kerjain lagi. Kadang juga ya vitamin ya, booster vitamin, infus booster vitamin. Kadang kalau ada event-event gitu. Jadi selama 1 bulan lu ada berapa kali live yang 24 jam? 2 kali lah. 2
2 kali. 3 kali, kadang 3 kali. Kadang 3 kali. 3 hari maksudnya ya, 3 hari ya. 3 event. 3 event. Jadi satu event itu bisa 2 hari kadang. Jadi bisa 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam tapi rolling terus lah kita. Ya, 2 kali 24 jam. Rolling sama anak-anak lah, co-host. Sama co-host, rolling sama co-host. Rollingnya sama co-host. Lu dapat istirahat berapa jam paling lama? 6 jam ya maybe. Itu paling lama 6 jam. 6 jam. Di jam sepi mungkin lo tidur dulu. Mungkin jam 3. Mungkin jam 3 berapa? sampai jam 9. 3 sampai jam 9. 9 bangun masuk lagi. Masuk lagi. Kadang nggak sampai 9, 8.30 karena 9 mau masuk. Kadang pulang juga nggak langsung tidur, jam 4 baru tidur. Gak mungkin bisa tidur juga. Gak mungkin bisa tidur juga. Iya. Wow. Jadi satu kali event bisa 2 kali 24 jam. Ya. Sementara dalam sebulan itu 2 sampai 3, ya kan? Wow, itu sih demanding sekali ke gak bisa kemana-mana. Ini nih yang bikin gue gak pernah bisa jalan bareng sama lo. Karena lo harus ini terus dan lo live-nya kan di TikTok. Kadang launching ya, brand ngundang gitu ya. Aduh pengen ngumpul sama temen nih kan orang si Mike, orang siapa gitu ya. Kadang kan udah lama gak ngumpul. Tapi ya kalau pas event ya gak bisa. Kalau gak event ya gue datang pasti. Kalau gak event gue datang. Kalau event ya pasti masih bisa ya, masih bisa dicobain, belain. Tapi kan lu banyakan eventnya. Iya. Alhamdulillah ya gitu kan dia. Ya. Masih dapat aja gitu. Ya tapi kan sekarang lu co-host ada berapa? 3 sekarang. Sekarang 3, berarti 4 sama lu. Ya kan? sama ada host 1, ada co-host. Jadi jadi dia bisa ganti-gantian nih gitu. Nggak sendirian. Cuma tetap aja yang paling banyak lu ya harian. Banyak gua sih. Kalau udah pasti beda lah. Kalau gue yang masuk sama host masuk pasti beda. Beda. Iyalah. Ya. Lu masuk ke channelnya Kocun. Kocunnya mana? Mana kan Kocunnya? Makanya nyari Kocun. Mana Kocunnya? Kalau Kocunnya nggak ada. Kalau ganti nih kalau jual toko kelontong. Lain cerita gitu, tuh. Ya. Lain cerita. Toko apa sih? Tapi jaga review gimana? Jaga tri sama juga sih sama sebetulnya. Apa namanya bukan Dedi loh. Sebetulnya bukan Dedi review loh. Bukan loh. Tapi kalau dicari Dedi ya. Sama sih sebetulnya. Cuma nggak juga. Masih bisa. Chris masih bisa masuk gitu kan. Plat masih bisa masuk, masih ada beberapa lah yang memang bisa, cuman memang ranahnya nggak yang apa ya, nggak yang buat kayak handphone, buat laptop gitu, agak beda mungkin. Cuma kalau lu kan lebih parah, ini sih parah udah Kocunnya mana kan gitu. Gitu. Kalau gue kan jagatnya mana? Ya jagat, ya itu jagat kan di situ. Tempatnya di situ, lu udah buka di situ. Ya jadi pengen tahu jadi kepo nih. Kalau seminggu ada istirahatnya nggak? Minggu ya. Ini belakangan ini baru ada sih, minggu. Belakangan ini baru ada. Belakangan ini. Berapa bulan ini? 2 bulan, sebulan 2 bulan ini lah. Kalau dulu sih nggak ada kita. Minggu juga baru. Jadi sekarang 6 hari seminggu. Ya, kalau dulu sih, kalau minggu gua sendirian sih. Kerjain sendiri. Anak-anak off semua. Ya, gua pagi jam 9 udah mulai sampai jam 6. Lu libur jam hari apa ya? Minggu off-nya. Minggunya off. Kebanyakan minggu. Tapi kalau ada event di minggu nggak off juga. Ganti hari. Oh iya, itu beda cerita. Tapi tetap ada, tetap jadi ya ganti hari off-nya. Hari keluarga lah ya, Bro. Ya, mudah-mudahan lah, bisa lah ya. Soalnya mudah-mudahan ya. Kalau dulunya nggak. Dulunya tuh kalau gua pulang tuh ya, anak udah tidur ya. Pagi bangun anak udah sekolah nih. Nah itu gimana kan, susah kan. Anak gua tambah panjang bukan tambah tinggi. Pulangnya liatnya tambah panjang nih. Nih jok serem juga ya. Jangan sampai kejadian lihatnya anak tambah panjang bukan tambah tinggi. Aduh. Belum dipanggil om kan? Aduh. Jadi ada urusan sama keluarga juga nih pasti nih ya. Sampai lo bikin ada satu kali kosong juga. Minggu nemani si anak lah buat main ke mall dan lain-lain. Iya. Ya tim juga ada istirahatnya juga gitu. Ntar gue dikomplain sama timnya di sini. Komplain aja. Ntar gue dikomplain nih. Tim udah istirahat dari mana? Ada kok, masih ada liburnya. Teoritis masih ada liburnya, tapi kalau lagi ada live ya juga live juga sih. Tetap juga kayak sekarang kan lu lagi ada live tiap hari Sabtu, ya kan? Nah ya itu juga ya udah. Terpaksa ya jalan juga jam 8 malam gitu. Jadi udah mulai ya dipikirin ada istirahatnya juga gitu. Cuman gue salut lu masih survive sampai sekarang dengan non-stop 7 hari seminggu live terus, dan setiap kali live berapa? 4 jam? 4 jam adalah, ada 4 jam. 4 jam. Minimumnya kali itu? Minimal 3. Kalau gua nih ya.
Tapi per hari totalnya? Ya kadang jam pagi bisa ambil pagi, kadang gue bisa malam. Ini nggak tentu atau ada jadwal? Kalau ada event baru. Kalau ada event pasti. Ya, kalau nggak nanti hari biasa sih ada co-host sih. Luar biasa sih. Juara live nih. Kocun. Ini kalau kemarin ada yang nanya sama gue pas lagi Samsung gitu. Wah. Omlet gila 3 jam kuat banget. 3 jam lihat Kocun. Malu sama Kocun, gak cuma sekali doang. Bahannya jelas lagi di depan gue gitu. Bahannya barang baru, lu nanya gampang dong gitu kan. Lihat Kocun tuh tiap hari yang bahas sama lagi terus gitu. Nanti kalau ada barang baru nambah lagi dikit. Stamina-nya beda bro, yang depan gue beda banget. Ini gue lihat ya. Di TikTok 1,7 ya kan. Tapi YouTube 349K. Ini kapan nih mau diurus lagi nih YouTube? Ntar kita urus lagi nih. Kapan nih YouTube mau diurus lagi? Kalau kan startnya dari YouTube nih, terus ke TikTok, terus karena nggak bisa disatuin sih. Pernah gue coba kerjain dua-dua ya, nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus milih satu, benar-benar fokus ke satu. Karena lu fokus sekali kan, setiap fokus hari banget live itu, fokus banget gitu. Dan selain dari live stream, di luar live stream tuh banyak yang kita kerjain juga kan, video pendek lah, ketemu pembahasan tentang kerjasama lah, itu kan banyak tuh. Ada kerjasama dengan brand-brand power bank dan lain-lain tuh banyak tuh. Tiap hari tuh kita ada meeting ya? Meeting sama seller. Lu tiap hari meeting gimana caranya kalau tiap hari live juga? Online kadang kita kebanyakan. Oh online. Kadang offline ya kadang kita ketemu offline. Ya berapa kali kan gue liat lu jalan offline juga kan juga. Gitu kan. Nih apa nih ada top creator Tracy Digital, kayaknya penghargaan TikTok udah berjejer-jejer nih. Iya tiap tahun lah mudah-mudahan. Tiap tahun dapat terus nih kayaknya nih. Keren nih. Tuh. Ini apa lagi nekat tinggalin keluarga demi itu TikTok. Story gue lah. Cerita yang dulu ya. Cerita yang dulu. Lo pulang pergi ke Jakarta gitu kan. Yang namanya juga ngebangun ya. Ya gitu. Biar ingat lah terus dulunya gimana. Biar ingat gimana. Oh biar ingat dulunya gimana kan tempel di sini gitu kan. Oke. Jadi lo mulai udah lama. Lo sukses. Udah jadi besar. Terus udah jadi top kreator juga di sini di TikTok gitu. Nah. Pertanyaannya nih, lo mau berbagi nggak? Oh, boleh. Boleh bisa, ya? Boleh. Jadi gue minta sama lo, kalau ada orang yang mau mulai di TikTok dengan tujuan mungkin mau jadi afiliator atau mau jadi seperti lo lah, yang mau mulai nge-live segala macam gitu ya, nge-live di afiliator ya jualan barang lah intinya ya. Ada tips dan trik nggak? Mulainya harusnya dari mana sih? Mulainya ya? Ya mulainya harus dari mana? Sebenarnya balik ke kita sendiri juga. Ya pertama kita harus milih needs-nya. Dan apa sih yang kita senang gitu loh. Kalau kita senang dengan teknologi, lu mulai dari teknologi. Pembahasan teknologi. Apa yang lu tahu, lu sharing lah. Nah niatnya itu lu harus mulai dari sharing sih. Oke. Jangan langsung jualan. Kalau gue tuh sampai sekarang gue juga niat gue kebanyakan sharing juga sih ke orang-orang. Jadi orang-orang juga senang gitu loh. Kalau jualan lu beli nggak beli ya terserah. Gue nggak segan-segan kalau di live gue kayak lu mau beli silakan gitu loh. Tapi kalau lu mau beli tempat lain juga silakan gitu. Nggak ada pemaksaan di sini ya. Niat gue juga sharing ke lu, kasih diskon ke lu. Kalau cocok lu ambil aja. Nah kalau buat pemula sih gua rasa itu sih konsisten juga penting. Konsisten ya. Penting. Apapun itu ya, nggak perlu teknologi apapun itu, tapi ada niche. Itu gue setuju ada niche-nya itu loh. Lu senang teknologi lu konsisten, lu senang fashion, baju, makeup, skincare lu konsisten aja. Dan juga lu biarpun konsisten tapi lu harus berkembang nih. Banyak orang konsisten tapi gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan nggak ada gitu. plannya ke depan. Nggak ada plan ke depan. Lu harus belajar gitu loh. Belajar dan grow lebih besar dan coba hal baru. Lu suka makeup ya, skincare, lu jago di sana. Belum tentu nanti lu bikin konten atau lu masukin keranjang itu cocok gitu loh. Nah ini uniknya. Bisa aja nanti lu jual barang home appliance, panci-panci, malah jalan. Karena muka kita mungkin lebih serius. Nah itu unik sih, itu unik bener loh. Oh iya ya, jadi dicoba juga. Lu harus berani mencoba juga sih. Gitu ya, berani mencoba. Nah kalau tipsnya untuk live sendiri gimana? Ada nggak sih, banyak orang bilang gila live susah banget gue males kalau live gitu. Nah ada tips nggak untuk mempermudah kira-kira orang mulai mencoba belajar live gitu? Kalau belajar live sih lu harus belajar ngomong ya di depan kamera ya. Nah ini sering gue terapin ke co-host gue yang baru masuk. Kadang mereka tuh pengalaman katanya ya, begitu live, waduh ini nggak bisa nih. Ya gue tatar lah, gue di samping kurangi kata ya-nya, gue bilang
kurangi kata ininya. Jadi gua nih kurangi itu gitu. Kurangi ya gitu. Nah, kebanyakan sih gua training mereka sih kayak lu tahu sih sebenarnya lu duduk di sana itu lu harus ngerti apa yang dipikirkan si pembeli gitu loh. Mungkin kalau lu bisa jelasin sesuatu nih, contoh lu punya iPhone 13 nih ya. Kalau lu bilang spek, semua orang rata-rata baca spek juga bisa. Ya gampang. Tapi lu harus masuk dari kayak lu kalau pakai iPhone 13 ini ya udah pasti memudahkan kamu kayak aktivitas kamu. Yang pertama dia tuh ya pasti lebih lancar lah kita bilang ya. Kamera lebih bagus buat naikin story. Kalau lu seorang content creator, rekam video 4K 60 fps lebih smooth ya. Ngeditnya juga enak dan kalau ketajamannya lu nggak usah ragu lagi. Nah kita mikir apa sih barang ini kalau mereka beli itu bisa dapat apa, itu yang kita pikirin sih. Selalu lu harus benefitnya ya. Ya itu lo harus jelasin ke orang-orang kebanyakan. Biasa kita ajarin co-host kita atau ya sedikit tips lah buat yang baru-baru sih. Itu pakai kebetan bisa gak sih? Pakai contekan gitu bisa gak sih? Bisa sih, tapi kayak pastinya lu gimana ya, harus ngerti, lu harus pahami, kuasai dulu lah itu barangnya. Kalau pakai contekan kaku kali ya jadinya. Ya kaku jadinya. Kalau lu memang bener-bener tahu bahwa ini barang ya pasti lu kayak lebih natural lebih gitu natural. Ya. Kalau gue kebayang pakai contekan ntar ya, contekan gue di mana ya? Makanya coach gue bilang lu pakai, power bank lu pakai, apa semua lu pakai. Lu cobain, lu feel sendiri itu barang gimana. Lu baru bisa jelasin ke orang gitu. Kalau tips soal masih di live streaming ya, masih di live stream. Kalau misalnya mau mulai jam berapa? Kita mulai enggak tentu. Live stream biasa deh, live stream nge-live aja. Lu harus coba cari waktu yang untuk lu gitu loh. Lu boleh coba pagi. Kalau misalnya belum bisa jualan gitu ya. Kan keranjang kuning datang dengan pengalaman, kalau udah naik baru bisa dapat keranjang kuning kan biasanya. Nah, kalau misalnya belum bisa mulai, saran lu mulai dari mana sih belajar nge-live ini? Di nge-live terus ngapain gitu gua? Buka aja live terus ngapain gitu. Kalau lu mau pasang keranjang kuning ya kita bilangnya. Kalau belum kan pertama kali ngobrol aja sama orang sih. Kayak lu dulu kan pasti ada masanya belum pakai keranjang kuning lu udah nge-live gitu. Nah, gua review barang. Tunjukin barang. Tunjukin kalian pengen tahu apa tentang ini HP, kita bahas gitu. Tes kameranya lah kok, berapa megapiksel kok gitu-gitu. Jadi pertanyaan itu orang mau ada kayak gitu sempat ada masa-masa gitu. Seperti itu ya. Ada masa seperti itu sih. Oh, nah itu bisa tuh. Ya. Nah bisa aja tuh. Dan lucunya kan kalau live di TikTok itu sebenarnya kebukanya mana-mana ya. Iya. Nggak di limit kan. Nggak di limit sama subscriber atau follower kan sebetulnya. Dia larinya kemana-mana. Jadi sebenarnya bisa aja lu coba nge-live gitu. Terus banyak yang dengerin, banyak yang nonton gitu. Bisa ya sebetulnya. Bisa. Masih kayak gitu. Jadi ada chance-nya loh, harapannya bahwa banyak orang yang bisa nonton cuma mulai dari live aja. Benar. Tapi ada live itu limit berapa sih? 1000 berapa sih? Baru bisa live account 1000 ya. 1000 live sih bisa, keranjang kuning yang. Iya, kalau live yang penting live dulu kan. Live dulu 1000 lah, 1000 kan. 1000 follower. Soalnya yang lucu kan gitu. Kalau mau kencang naiknya lu harus ada live-nya. Kalau nggak nge-live agak susah naiknya biasanya. Harus ada selang-seling sama live juga. Videonya maksudnya. Bukan followernya. Kalau mau naikin nggak tentu juga sih. Nggak juga ya? Nggak juga ya. Gue live udah berapa tahun, follower gue gini-gini aja. 1,7 aja ya? Iya gitu-gitu aja. Nggak tuh juga. Bener juga ya. Soalnya gue dulu pernah di awal tuh pas yang gue bikin akun gue sendiri tuh iseng. Gue naikin akun gue sendiri begitu 1000 ke 1500 langsung bisa live kan. Gue live, terus langsung naik. Oh. Mungkin pertama kali ya. Atau mungkin waktu itu algoritmanya lagi pengen kita nge-live. Ya, mungkin orang juga kayak tertarik dengan konten kamu lah. Ya, kayaknya waktu itu mungkin lagi ada spesial buat yang live kali. Jadi banyak didorong kemana-mana. Kalau sekarang agak beda kan kayaknya. Iya betul juga ya. Kalau nge-live bikin lo pasti banyak yang follow. Ini udah komanya udah nggak ada harusnya. Iya. Komanya udah hilang harusnya itu. Enggak juga. Pokoknya mulai dulu gitu ya. Mulai dulu cobain latihan dulu live-nya. Live-nya seperti apa ya? Kalau mau nantinya mau menjual itu ya udah lu coba masukin keranjang beli barangnya ya. Iya. Sebenarnya di TikTok ini bisa request free sample juga sih. Oh bisa ya? Bisa, ada ya? Ada. Tapi kan ya kalau lu bisa request dia kasih, lu biasa pemula sih nggak dikasih. Nggak approve lah. Ya lu beli aja dulu lah itu barang lah. Lu live aja lu beli itu barang, lu masukin keranjang, ya udah lu jelasin mulai dari sana.
gimana cara ngobrol ngomong enak di depan kamera ya. Pasti beda lah kalau misalnya kita masuk ke live orang yang ngomongnya lancar sama orang yang ngomongnya masih nggak tahu apa-apa gitu pasti beda sih. Ya itu maksudnya tadi beli masukin keranjang tuh bukan lo beli, lo masukin keranjang terus lo jual apa yang lo beli, bukan gitu ya. Lo beli dari keranjang kuning orang terus jadi contohnya itu terus lo pasang tuh di situ sekalian. Ya, ada yang beli lo dapat komisi. Iya, dapat komisi juga gitu. Oh pantas lo banyak mulai dari kabel dulu ya. Kabel mudah kan 20.000 itu ide bagus sih sebetulnya. Cobain yang murah-murah ya kan. Karena orang juga akan banyak lebih berani beli gitu. Kalau sampai 100.000 lah. Apalagi kan kalau lu cobain yang murah, yang penjualan udah banyak, di seller lapaknya tuh udah banyak testi gitu. Iya udah banyak testimoni. Iya orang udah berani beli. Akan ngebantu banget. Bantu banget. Lu tinggal kasih tunjuk aja, lihat nih testinya udah banyak nih, boleh lah di CA. Memudahkan kalian gini ya. Skill lu gimana lah, engage-nya si penonton lah. Iya, begitu lo jadi besar gara-gara barang perintilan ini, nah lo bisa nyoba tuh lebih gede lagi. Lebih gede lagi gitu. Menarik, itu menarik idenya. Jadi yang penting mulai dulu. Ya kalau nggak mulai, nggak usah mimpi-mimpi lah gitu. Kebanyakan kan orang mimpi dulu, mulainya entar-entar gitu kan. Kenapa belum mulai? Masih belum lah ya, masih belum ada inilah ya, masih belum ada itulah. Nggak ada modal gitu ya. Sejujurnya mengapain juga semua butuh modal sih. Pasti. Sekecil-kecilnya modal butuh. Tapi bukan berarti lo mau mulai kayak Kocun sampai dapat omset 25M sehari, modalnya mesti 1M di awalnya dulu, nggak juga begitu. Bisa mulai dari kecil dulu gitu. Kalau nggak bisa ngurusin yang kecil, jangan ngurusin yang gede-gede, bener ya? Iya kan? Bener. Ngeri kan kalau tiba-tiba itu. Yeah. Nah, pertanyaan terakhir, kapan kita jalan-jalan ke luar negeri bareng, bro? Ini sorry ya, ini bukan dalam konteks jalan ke luar negeri bareng kita mau liburan, bukan. Kapan ikutan undangan dari brand untuk liputan ke luar negeri, jadi kita bisa jalan bareng. Iya sih. Ini banyak yang ngejar lo buat berangkat, cuman nggak bisa nih. Kocun ini selalu lihat. Mudah-mudahan bisa. Padahal gue inget tuh salah satu yang lo impikan dulu itu adalah pengen keluar kan, ikut undangan-undangan juga kan. Gue ngeliatin ya udah sukses, malah nggak diundang, bukan nggak diundang, dia nggak mau diundang karena nggak bisa. Dulu asik sih kalau kayak gue di Medan diundang sama brand ke Jakarta. Tuh seru kan, kumpul-kumpul seru ya. Ya gitu ya. Terus ngeliatin ada yang diundangnya ke luar negeri gitu kan. Wah ini lebih seru lagi nih. Seru lagi. Dia mimpinya itu tuh dulu tuh. Tapi sekarang diajakin jadinya malah. Sekarang diajakin malah nggak berani dia. Luar negeri belum bisa lah. Belum. Kalau ada yang bilang ya nggak apa-apa dong, lu nge-live di luar negeri aja. Nggak bisa. Nggak bisa live luar negeri. Nggak bisa. Keranjangnya dikunci tuh. Keranjangnya dikunci. TikTok itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia live harus di regionalnya sendiri. Kalau cuma mau nge-live lucu-lucuan doang bisa di luar negeri. Itu pun gue udah pernah. Walaupun tiba-tiba keluar peringatan, hati-hati live-nya jangan di tempat-tempat yang berbahaya seperti di pinggir jalan. Tiba-tiba gue berhenti matiin dulu. Dangerous action. Ntar maksudnya dangerous action. Padahal kan cuma nongkrong doang di pinggir jalan begini gitu. Jangan deh, udah matiin aja. Takut juga gue gitu. Makanya belum bisa. Mudah-mudahan lah ke depan lah. Tahun depan lah mudah-mudahan. Gila tahun depan. Bener nih tahun depan. Kalau sudah aman ya. Kalau sudah aman. Sudah ganti. Tapi emang ada rencana begitu. Ada rencana. Ada sih. Plan gue ke depan sih kayak ya sebenarnya kayak kerjaan gue ini di TikTok ini masih bisa dieksplor lebih besar lagi sih. Bisa dikembangin lebih besar lagi sih. Mungkin ke depan kayak bukan hanya di 3C ya, kita mau bangun juga di beberapa kategori juga sih. Apalagi nih? Boleh spill nggak? Kayak beberapa kategori mungkin di home appliance, mungkin di barang-barang beauty, skincare gitu ya. Mungkin ke beauty, depan. Skincare juga gitu ya. Gue boleh ngusul nggak bro? Produk lokal pasti. Nah, yang spesifik produk lokal gitu loh kan. Fashion sekarang baju nih produk fashion. Lokal. Nah itu baju lokal. Ini baju lokal nih. Terus Bandung nih. Mungkin sepatu lokal pasti, gitu. Soalnya kan mereka juga struggle-nya ada gitu dengan kualitas yang tinggi. Yang udah tinggi. Ini produksi ya. Desain ini khusus
edisi Kucun nih. Serius? Serius. Ini kita kemarin gue berarti kasih ada size besar dong, boleh nih. Ini size cukup besar nih. Ada size besar, boleh dong kalau ada size besar nih. Bener. Ada beberapa desain, warnanya ada. Ini produksi nanti masuk ke keranjang gue nih. Nah, yang kayak gitu-gitu bro. Maksudnya gue ngeliatin powernya udah ada nih kalau industri lokal di support. Wah, kalau bahan lokal mah gila. Bagus, bener. Keren. Bahan lokal mah keren. Ngelawan kok. Sama luar ngelawan. Bener. Paling kadang-kadang cuttingan doang. Tapi kalau bahan mah jauh lah. Dan Indonesia tuh kelas. Kelas banget gitu kalau Indonesia. Kemarin juga sempat ngobrol sama Hendy Dion tuh. Ngobrol soal itu kelas Bang. Oh emang beda. Kalau Indonesia mau jago. Katanya itu jago-jago Indonesia. Maka bilang gue nitip aja sama lu. Kalau bisa lokal dong, dorongin lokal sekalian. Gitu. Kita dari dulu juga support lah. Kalau ada seller lokal kita pasti support. Makanan lokal juga banyak. Makanan begitu gua sambil makan aja, mana kok keranjangnya? Basreng ya. Lagi makan basreng, pedas gitu ya. Orang mana keranjangnya? Udah kita pasang, beli. Serius, lu sempat pasang? Beli. Gua sempat pasang basreng. Iya, itu kalau itu kayak gua beli iseng-iseng kan di TikTok ya. Kadang kan TikTok tuh suka muncul tuh. Waduh enak banget nih lucu ya, beli. Cobain gitu ya. Pas cobain mintalah keranjangnya. Ya udah gua add aja kan keranjangnya, gua add ya udah banyak belanja. Tapi enggak apa-apa ya live sambil makan gitu enggak apa ya? Ya ngemil dikit kan enggak apa-apa lah. Maksudnya dari TikTok enggak apa ya, mukbang gitu enggak apa-apa juga sih ya. Mukbang kalau pakai keranjang gua enggak tahu ya. Karena kan lu harus konsisten barang yang lu tampilin dengan yang di keranjang. Cuma kalau gitu lu ngemil-ngemil ya kayaknya gak ada salah lah ngemil ya. Udah lo ngemil-ngemil terus tiba-tiba taruh juga konsisten dong. Iya konsisten ada barangnya ya. Barangnya itu konsisten banget. Enak ya kalau udah gede ya. Banyak tuh ratusan juga bisa beli langsung. Ratusan yang beli langsung. Ratusan yang beli. Ya, harga 45.000 mah. Oh iya sih kalau segituan sih ya. New Era gak ini? New Era gak tahu ya kayak gak minta lu pasang. Belum ada di TikTok ya belum ya? Belum ada di TikTok? Belum tahu sih. Kan lu MLB New Era gitu. New Era, oh yang ini ya? Kan lu banyak pakai MLB. Tapi takutnya banyak yang fake-nya sih. Iya, gue lebih anti kayak misalnya ya ada brand A nih, ada palsunya nih. Gue lebih nggak gitu berani jual sih. Iyalah, jangan lah yang ngeri. Oh brand A, tapi kalau si brand A, lu kan bisa taruh di keranjang lu juga sebetulnya kan. Tapi MLB sama New Era belum ada berarti ya di TikTok. Kayaknya mereka belum ada sih. Ya kalau mau narik juga ragu-ragu ya. Mau nyomot yang mana? Kita nggak berani karena fake-nya banyak ya. Selebnya kalau kita nggak kenal atau kita nggak berani jangan lah. Oh iya. Kecuali memang official ya New Era. Ya itu nggak apa-apa kita masukin. Oh iya, makanya New Era belum pernah nyala. New Era gimana sih? Orang basreng aja laku. Iya kan. Banyak lu nanya topi gue tuh. Pastilah. Pasti ya nanya topi lo banyak dan topi lo ganti terus. Iya. Luar biasa ini kan MLB terus lagi topinya. Kalau nggak MLB NBA kan. Tapi satu kesamaan adalah semuanya New Era. New Era. Tapi edisinya yang kurang ajar. Edisinya yang kurang ajar, bukan yang common edisinya. Ya kalau kalian nggak tahu ya saya juga pakai soalnya punya saya common aja. Kalau saya ngeliat ini oke lah, Kucun beda. Oke deh kalau gitu. Siap. Thank you banget ya bro. Udah mau datang, udah mau spill, udah mau sharing. Nah buat kalian kalau kalian mau maju seperti Kucun tadi udah dikasih ya. Tips, triknya atau mungkin Kucun mau ada pesan-pesan buat yang mau ikutan jadi kreator, terutama yang buat nge-live. Kalau gua sih pasti dukung teman-teman buat live stream shopping lah ya. Karena ke depan tuh mungkin modelnya itu semua bakalan live stream shopping sih. Iya. Ya, pasti. Bakalan mungkin juga ke depan akan ada platform baru ya. Siapa tahu kayak YouTube gini juga ada live stream shopping ke depannya. Siapa tahu. Siapa tahu. Oke. Ataupun platform lain. Ya ke depan itu mungkin orang lebih mau belanja mungkin dijelasin barangnya langsung gitu, kelihatan langsung gitu ya. Lebih personal ya. Ya, lebih personal gitu. Jadi belajar lah ya. Ada celah, ada ceruk pasar di situ yang bisa kalau bilang telat atau enggak, gua rasa sih ini masih permulaan sih. Masih permulaan. Ya, masih permulaan. Oke. Belum telat ya. Belum. Masih luas ya berarti ya. Karena live stream yang terbesar untuk shopping mungkin hanya di TikTok ya. Tokopedia sendiri ada, Shopee juga ada mungkin ya. Tapi yang kayak
maybe yang live streamnya benar-benar orang like itu mungkin masih di TikTok ya. Masih di TikTok untuk saat ini. Untuk saat ini. Ya. Jadi berarti terbuka kemungkinan bahwa tiba-tiba kalau ada platform lain yang ngebuka, mungkin juga atau gitu. Tokopedia sendiri jadi grow shopping live stream besar atau Shopee. Kita nggak tahu juga. Oke kalau gitu ya. Jadi langsung aja, mulai aja, dilatih aja dari sekarang. Benar, mulai aja dulu. Kalau dibilang katanya baru mulai kaku, ya kapanpun lu mulai kaku gitu. Atau kita mau bikin kelas nih ya. Enggak punya waktu. Enggak punya waktu. Banyak tuh minta gua bikin kelas kok. Nah gitu itu makanya. Nulis buku kok katanya. Nah iya. Aduh belum punya waktu. Belum punya waktu. Kalau gini. Kita bikin kelas kalau lu udah punya waktu. Benar. Tahun depan kan kemungkinan besar lu punya waktu. Iya. Ya dia lagi berusaha untuk menyisihkan waktu soalnya. Kita lihat nanti kita coba. Benar. Oke kalau gitu thank you banget ya semuanya yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian mau mulai live streaming tadi dibilang ya mulai dari sekarang soalnya belum terlambat. Oke, see you.